Ya, kita kembali ke bahan bonseloa yang ini. Sudah 40 hari kita mau ngecek untuk akarnya. Betulnya kemarin kita ngomong 1 bulan ya kita cek akar yang kita potong, kemudian kita lakukan pemotongan lagi. Akan tetapi karena kesibukan akhirnya sampai molor ini 40 hari ini. Untuk kawatnya ini sudah masuk. Jadi sebelum kita melihat untuk akar yang kita potong, ini kita bongkar dulu untuk kawatnya ya, supaya nanti tidak terlalu parah seperti yang ini. Yang ini terlalu parah, terlalu dalam. Akhirnya agak lumayan lama lah untuk menutupnya. Akan tetapi ini pertumbuhannya cepat banget kawan. Bahkan ini besarnya untuk cabang yang ini itu sudah hampir sama dengan yang ini. Kalau ini dibiarkan nanti pasti ya juga akan membengkak lagi dan bisa melebihi ini. Padahal ini kan di bawahnya yang ini, maka ini tidak boleh lebih besar dari yang ini. Hanya saja permasalahannya adalah gara-gara pengawatan yang sudah terlalu lama ini masuknya, akhirnya ini kambium belum nutup. Kalau kita potong ini juga nanti akan lama. Ini yang kita bingungkan adalah ini tak lilit seperti ini sebetulnya tujuannya adalah pengen mengkempeskan ya. Pengen mengkempeskan ini kan ada benjolan ya, bekas dari pemotongan kambium sudah nutup jadinya benjol ini. Makanya ini tak lilit seperti ini supaya nanti kempes gitu loh, jadi seperti bekas seperti ini. Nah ini kan bendol ya, nah ini terlihat bendol ini sudah lumayan, ini sudah masuk ini untuk kawatnya. Tapi kita memang sengaja, jadi nanti kita kawat lagi, dirapat lagi supaya ini agak kempes. Nah ini dulunya juga sama seperti itu, kita lilit kawat supaya kempes. Nah ini sudah masuk juga ini untuk kawatnya. Pengawatan juga kita perlukan untuk mengontrol ini ya, pembengkakan yang over. Ini awalnya membengkaknya terlalu banyak, makanya tak lilit supaya kempes. Nah ini bagian ini kan sudah masuk nih, kita pindah ke atasnya. Nah, nanti ini kambiumnya ketika membengkak tertahan dengan kawat, akhirnya nanti bisa rata, tidak benjol. Nah yang diharapkan yang ini juga sama ya. Untuk yang bagian ini kita buka dulu, kemudian nanti kita pindah lagi. Nah ini ada pertumbuhan cabang-cabang di bawahnya, ini tak buang dulu. Kemudian ini kita lilit lagi, tetapi di tengah-tengah dari bekas lukanya. Ini berarti sudah kita bongkar 2 kali ini. Pengawatan yang kedua ini. Kita lilit kembali itu untuk mempertahankan liukan ya. Tetapi kalau misalkan tidak dipindah, bekas lukanya ini akan semakin dalam, makanya perlu dibuka kemudian dipindah. Ya, yang bagian depan ini juga sama. Ini kedua kalinya kita buka dan kita pindah. Nah, ini sudah masuk ini. Ini yang pertama, lilitan yang pertama. Ini tak lepas, tak pindah ke sini. Nah, sekarang ini kita lilit lagi, tetapi dipindah. Nah, ini di tengahnya. Jadi untuk liukan masih tetap terjaga, tetapi lukanya ini tidak sama pembekasannya. Nah, ya, seperti yang di atas ini juga. Nah akhirnya bekasnya nanti seperti ini, akan membentuk karakter. Nah ini sudah hampir nutup ini untuk bekas luka dari pengawatan. Tapi ini sudah tak lepas, tetapi yang atas kita ikat ke sini. Kenapa yang ini sudah tidak kita kawat lagi? Karena ini badannya sudah membesar ya. Dan untuk gerakan yang bagian ini kita tidak memerlukan liukan yang lebih ekstrim. Hanya sedikit saja ini sudah cukup ini. Nah ini ada tumbuh tunas baru di bagian sini. Ini juga ada tumbuh tunas baru. Ya. Tapi nanti kita akan mencari tunas baru yang berada di sini. Ya, ini calon tunas ini. Ini nanti yang akan menjadi terusan ketika kambium ini sudah nutup. Cabang yang ini, dua ini sudah hampir sama dengan besarnya yang ini, makanya ini sebetulnya sudah perlu dipotong ini. Hanya saja ini bentuknya ini masih
sangat terlihat muda sekali. Makanya ini masih untuk sementara lah ya, untuk sementara kita biarkan dulu. Tapi nanti kalau misalkan mau kita potong ya. Ini sudah, tinggal kita cek akar yang di belakang. Ini yang dulu kita potong, kita lihat. Ini panasnya luar biasa kawan ini. Nah ini sudah ada akarnya ini kawan. Nah ini sudah terlihat akarnya ya, ternyata akarnya ini banyak banget ini. Nah ini jadi proses suatu saat kalau misalkan kita mau pindah ke pot ya, memang ini ya kita lakukan pemotongan seperti ini ya. Ini banyak banget untuk akarnya. Yang di atas ini kita kurangi, kemudian yang bagian pinggir kita biarkan supaya besar ya. Nah ini ya, ini yang bagian atas kita potong. Kita tutup lagi. Kemudian ini kita cek yang sini dan kita akan melakukan pemotongan juga yang besar. Ini juga paling besar ini. Nah rencananya ini kita akan memotong dua ya. Kita langsung potong dua, bagian yang ini sama yang ini. Ya ini sudah bercabang dan besarnya ini sudah sama untuk yang ini. Jadi kita hanya memotong di bagian cabangnya saja ini. Ya ini kita potong di sini. Kemudian yang bagian bawah tak hilangkan juga. Nah ini kita kasih, ini kita kasih tatakan di bawahnya supaya akarnya itu nanti tidak turun ya, tidak terjun ke bawah. Jadi suatu saat ketika kita proses lagi itu mudah. Untuk akar yang sudah bercabang ini kan masih kecil ya. Ini kita biarkan dulu sampai ini keluar akar. Kalau ini sudah keluar akar ya mungkin 1 bulan ya, karena untuk akar yang sudah kita potong ini waktu 2 minggu itu sudah mulai ada tumbuh akar. Jadi sekitar 1 bulan suatu saat ini kita akan potong lagi, karena kemungkinan ini 1 bulan juga sudah keluar akarnya ya. Oke, kita tutup lagi. Pemotongan akar seperti ini itu juga sangat membantu untuk akar-akar yang masih kecil ya, supaya dia bisa membengkak, bisa membesar ya. Yang bagian ini juga perlu kita potong ini ya. Kita cek, kita lihat dari sana. Nah ini ya, kita lihat dulu ini. Oh ini ternyata ada 2 akar sebetulnya, hanya saja sudah gantet ini. Bawah ini juga dihilangkan. Kemudian ini tak kasih pecahan genteng bawahnya. Nah ini sudah sebulan lagi ya, semoga sih sesuai ya. Sebulan lagi kita cek lagi nih. Ini sudah berani. Yang bagian ini juga kita berani ya potong, karena ini sudah ada akar serabutnya juga. Jadi kita motong 3 nantinya. Ini dominan juga masalahnya.
kebetulan ini sudah ada akar serabut di sini, jadi langsung kita potong. Mungkin ini malah lebih cepat ini untuk pertumbuhan akarnya karena sudah ada ini bagian atas. Nah ini bawahnya sudah hanya kasih seperti ini sudah cukup. Oke ya, pertanyaannya apakah pertumbuhan dari bahan bonsai loa ini nanti akan terhambat? Kita juga tidak tahu ya, karena ini pertama kali juga kita lakukan pemotongan akar ya, jadi kita pelajari saja lah ya, kita pelajari bersama-sama. Nah ini sambil memberi jeda yang ini ya, karena ini kan ada akar-akar kecil, semoga ini nanti bisa membengkak besar ini. Kalau ini membengkak nanti bisa bagus ini, karena ini yang kosong adalah di bagian sini untuk akarnya. Nah ini tak kasih tambahan sekam. Kita tambah sekam lagi nih. Walaupun kita potong akarnya, tapi selama kita mau nyiram dengan intensif, kemungkinan besar tetap aman untuk pertumbuhannya, semoga saja ya. Oke, untuk yang ini, nah ini padahal ini baru 40 hari kemarin, tingginya baru seberapa ya kan, segini kalau tidak salah. Ini sudah sepanjang ini cabangnya, jadi ini kita kasih kawat ini ya. Sementara kita kasih leukan seperti ini dulu ya, mengikuti ini aja ya, mungkin ini sebentar lagi nih ya. Kalau misalkan dalam waktu 1 bulan ini kok masih aman, maka kita biarkan. Tetapi kalau misalkan sudah tidak aman, ya terpaksa kita update kembali, kita lakukan pemangkasan ini, kita lihat untuk perkembangannya. Oke, nah inilah kondisinya ya. Mungkin ini dulu ya untuk update perkembangan dari bahan bonsai ini. Oh ya, ini untuk cabang-cabang yang baru ini kita buangi saja ini. Oke, mungkin itu dulu update dari perkembangan bahan bonsai loayang ini ya. Semoga masih ada manfaat dari kegiatan yang Putu Bonsai lakukan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.